Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Guys, kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Pertama kali kita perlu pahami dulu tentang bentuk umumnya. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan Fx, jadi dia berarti fungsi dalam X, itu sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, karena kalau A-nya sama dengan 0 berarti dia bukan fungsi kuadrat, tapi nanti bisa menjadi fungsi linear. Nah, di sini karena fx itu berarti fungsi dalam X, berarti X di sini kita sebut sebagai daerah asal atau domainnya. Sedangkan fx-nya itu berarti kita sebut sebagai daerah hasilnya atau yang kita sebut sebagai ring. Nah, itu adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Sedangkan, kalau nanti fungsi kuadrat ini digambar, maka bentuk grafiknya atau kurvanya, bentuk grafik atau kurva dari fungsi kuadrat adalah berupa, ayo ada yang tahu? Oke, betul sekali. Jadi grafiknya atau kurva dari fungsi kuadrat adalah parabola. Sekali lagi, parabola. Jadi dia tidak berupa garis lurus. Jadi ketika nanti kita disuruh menggambarkan, kita nggak boleh menggunakan penggaris karena dia bentuknya parabola, yaitu kurva, melengkung seperti itu. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 15. Maka nilai fx jika x sama dengan 3 adalah berarti kita disuruh mencari nilai fx ketika x-nya sama dengan 3, berarti bisa kita tulis f3. Atau bisa juga ini dibaca sebagai bayangan dari 3 oleh fungsi f. Bayangan dari 3 oleh fungsi f. Berarti f3 sama dengan berarti 3 kuadrat, berarti x-nya kita ganti 3 dikurang 4 kali 3 dikurang 15. Jadi menjadi 9 dikurang 12 dikurang 15 sama dengan negatif 18. Jadi di sini kita dapatkan bahwa f3-nya adalah negatif 18 atau bayangan dari 3 adalah negatif 18. Nah, kalau nanti disuruh menuliskan dalam himpunan penyelesaian, karena himpunan penyelesaian di sini berupa titik, berarti kita harus menuliskannya dalam bentuk x, y. Ingat karena titik berarti x, y, x duluan baru y. X adalah domainnya, y itu adalah daerah hasilnya. Maka ini menjadi 3, negatif 18. Beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan fungsi kuadrat y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu x. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu y. Yang ketiga adalah persamaan sumbu simetri. Yang keempat adalah nilai ekstrim atau nilai optimum. Yang kelima adalah titik ekstrim atau titik balik. Nah, 5 hal ini harus menjadi perhatian berkaitan dengan materi fungsi kuadrat. Bahkan ketika nanti kalian disuruh menggambarkan grafik fungsi kuadrat, 5 hal ini harus kalian lakukan satu persatu. Oke? Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu berkaitan dengan fungsi kuadrat dari titik potong sumbu x sampai titik baliknya. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu x. Titik potong terhadap sumbu x kita dapatkan jika syaratnya fx atau y-nya itu sama dengan 0. Oke, syaratnya untuk mencari titik potong terhadap sumbu x adalah y-nya sama dengan 0. Ini disebut juga sebagai pembuat 0 fungsi. Pembuat 0 fungsi. Berarti, karena y-nya sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya kita dapatkan menjadi ax kuadrat ditambah bx
ditambah C sama dengan 0. Dari sini nanti kita akan dapatkan X1 dan juga pasti kita dapatkan X2. Karena dia berupa titik, berarti nanti harus berbentuk X, Y. Berarti X1, 0 karena Y-nya 0 dan X2, 0. Untuk bisa menentukan nilai X1 dan X2, salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan pemfaktoran. Atau kalian nanti juga bisa menggunakan rumus ABC atau bisa juga dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Tetapi sebelum kita menentukan titik potong sumbu X-nya, tidak semua fungsi kuadrat mempunyai titik potong. Nah, jadi kita harus menentukan dulu yang namanya diskriminan. Kita tahu diskriminannya itu nilainya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, apa ini hubungannya dengan diskriminannya? Kalau diskriminannya ini lebih besar dari 0, maka fungsi kuadratnya mempunyai dua titik potong. Mempunyai dua titik potong terhadap sumbu X. Itu ketika D-nya, diskriminannya lebih besar dari 0. Kalau yang kedua, ketika D-nya sama dengan 0, D-nya sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya, f(x)-nya, mempunyai satu titik potong. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya cuma ada satu. Dan yang ketiga, ketika D-nya nilainya kurang dari 0, maka fungsi kuadratnya itu tidak mempunyai titik potong. Tidak mempunyai titik potong. Artinya, fungsi kuadratnya itu dia tidak memotong sumbu X ketika D-nya kurang dari 0. Tentukan titik potong terhadap sumbu X dari fungsi f(x) sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Oke, pertama kita tentukan dulu dari fungsi f(x) sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Kita dapatkan bahwa A-nya adalah 1, yaitu koefisien dari X kuadrat. B-nya adalah negatif 3, koefisien dari X. C-nya adalah 2, atau konstantanya. Kita tentukan dulu D-nya, itu B kuadrat min 4AC, berarti negatif 3 dikuadratkan, dikurang 4, dikali 1, dikali 2. Di sini kita dapatkan 9 dikurang 8 sama dengan 1. Maka bisa dilihat D-nya lebih besar dari 0. Berarti kalau D-nya lebih besar dari 0, pasti punya 2 titik potong. Ya. Punya 2 titik potong. Oke. Syaratnya ingat bahwa untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, yaitu f(x)-nya itu sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita mencari dua buah bilangan, kalau dikali adalah positif 2, kalau ditambah adalah negatif 3. Pasti negatif 2 dengan negatif 1. Berarti X dikurang 2 dikali X dikurang 1. Maka X dikurang 2 sama dengan 0, atau X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 1. Berarti titik potongnya terhadap sumbu X, ingat kalau titik berarti bentuknya adalah X, Y. Titik potong terhadap sumbu X berarti yang pertama adalah 2,0 dan 1,0. Yang kedua adalah titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Syarat X sama dengan 0. Itu untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y. Contohnya seperti ini. Diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah, pertanyaannya tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Oke, berarti syaratnya X-nya sama dengan 0. Karena X sama dengan 0, maka kita tentukan F0. Ya, karena X-nya 0. Berarti 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 ditambah 6. Berarti F0-nya hasilnya adalah 6. Jadi,
titik potong terhadap sumbu Y-nya, titik potong sumbu Y, adalah apa? Iya, karena X-nya 0. Kalau titik harus selalu X, Y, di 0,6. Oke, itu adalah titik potong terhadap sumbu Y. Yang ketiga adalah persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri ini berupa sebuah garis yang membagi daerah fungsi kuadrat menjadi dua daerah yang sama besar atau dua daerah yang saling simetris. Sedangkan persamaan sumbu simetri ini terletak di titik tengah antara X1 dan X2. Jadi, titik tengah dari X1 dan X2, di mana X1 dan X2 ini adalah pembuat nol fungsinya. Nah, karena sumbu simetri adalah titik tengah antara X1 dan X2, berarti dia persamaannya berupa X sama dengan rata-rata dari X1 dengan X2. Berarti X1 ditambah X2 dibagi 2, karena dia adalah titik tengahnya. Kita tahu dalam persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BF ditambah C sama dengan 0 ini, kita tahu bahwa ini pasti punya titik potong yaitu X1 dan X2. Kalau ditanya X1 ditambah X2, jadi jumlah dari akar-akarnya kita ingat adalah min B per A. Oke, ingat rumusnya. Berarti kalau begitu, titik tengahnya dari X1 dan X2 atau persamaan sumbu simetrinya adalah X1 ditambah X2 dibagi 2. X1 ditambah X2 kita tahu adalah min B per A dibagi 2. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa kalau begitu persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Oke, didapat dari titik tengah dari X1 dengan X2. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah min B per 2A. Yang keempat adalah nilai ekstrim atau nilai optimum. Ada dua jenis nilai ekstrim di sini. Yang pertama adalah nilai maksimum. Nah, nilai maksimum ini akan terjadi jika grafik fungsi f(x)-nya, fungsi kuadratnya itu terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Ya, ini akan punya nilai maksimum. Sedangkan yang kedua, nilai minimum itu jika grafik fungsi f(x)-nya terbuka ke atas. Nah, ini untuk lebih detailnya nanti akan ada di video selanjutnya. Ditunggu saja. Nah, nilai ekstrim ini terletak pada sumbu simetri. Sekali lagi, nilai ekstrim terletak pada sumbu simetri. Dan kita tahu tadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Jadi, untuk menentukan nilai ekstrimnya atau nilai optimumnya, kita cukup mensubstitusikan persamaan sumbu simetrinya ke dalam fungsi kuadratnya. Berarti nilai ekstrimnya sama dengan F min B per 2A. Jadi cukup substitusikan persamaan sumbu simetrinya atau X sama dengan min B per 2A-nya ke dalam fungsi kuadratnya dan kita akan dapatkan nilai ekstrimnya. Yang kelima adalah titik ekstrim atau titik balik atau titik puncak. Karena di sini disebutkan sebagai titik, berarti ingat kalau titik pasti bentuknya adalah X, Y. Berarti kalau begitu, titik ekstrimnya nanti pasti berupa X, Y. Nah, apa itu X, apa itu Y? X-nya di sini dari titik ekstrim itu adalah persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetrinya yang kita tahu tadi di poin ketiga adalah min B per 2A. Sedangkan Y-nya adalah nilai ekstrimnya. Nilai ekstrim yang kita dapatkan dari F min B per 2A. Oke, nah berarti kalau begitu titik ekstrim itu adalah gabungan antara persamaan sumbu simetri dan nilai ekstrim. Oke, contohnya tentukan titik ekstrim dari fungsi f(x) sama dengan
X kuadrat dikurang 2X ditambah 9. Yang pertama kita tentukan dulu A, yaitu koefisien dari X kuadratnya adalah 1. B itu adalah koefisien dari X adalah negatif 2. C adalah 9. Oke, kita dapatkan A, B, dan C-nya. Selanjutnya, kita akan tentukan persamaan sumbu simetrinya. Persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetrinya kita dapatkan ketika X sama dengan min B per 2A. Berarti min 2 per 2 dikali 1. Berarti ini adalah 2 dibagi 2. Sama dengan 1. Kita dapatkan persamaan sumbu simetrinya. Yang kedua, tentukan nilai ekstrimnya. Nah, nilai ekstrim di sini didapat pada saat X-nya sama dengan 1 ya, sesuai dengan persamaan sumbu simetri. Berarti F1-nya kita dapetin. F1 berarti substitusi ke fungsi kuadratnya, 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 ditambah 9. Kata dapatkan di sini adalah 8. Berarti kalau begitu titik ekstrimnya atau titik optimumnya adalah X, Y. X, Y. Berarti di sini kita dapatkan 1,8 ya. Jadi bisa dilihat ya bahwa titik ekstrim itu kita dapatkan dari persamaan sumbu simetrinya untuk nilai X-nya dan Y-nya kita dapatkan dari nilai ekstrimnya. Itulah titik ekstrim.